dalam buku NU Vis a Vis Negara itu oleh Andre Villet dijelaskan bahwa Ki Hasyim Asy'ari dulu ketika pulang dari perantauan, pulang dari belajar, nyampe ke tanah Jawa, beliau menemukan corak berpikir orang Jawa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama modernis yang diwakili oleh Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis dan semacamnya. Dan yang kedua di satu sisi, di sisi kiri ada pemikiran Puritan. Puritan itu ingin memurnikan agama, berasal dari kata purifikasi. Puritan, Puritanisme. Jadi kelompok ini yang notabene-nya dari Ahmad bin Abdul Wahab tadi itu yang sudah disampaikan. Jadi di ujung kanan ada liberalisme yang liberal yang diwakili oleh Jil kalau sekarang. Yang di sini oleh Al-Mukarram ini disebut wakilnya adalah Muhammad Rashid Ridho dan Muhammad Abduh. Rashid Ridho dan Muhammad Abduh ini adalah pemikir dari Mesir ya. Kalau Rashid Ridho-nya dari Suriah. Dua orang ini mengarang kitab namanya Tafsir Al-Manar. Di dalam kitab itu hadirin bisa melacak pola pikir Rashid Ridho dan Muhammad Abduh yang ingin merontohkan pola pikir para mufassir terdahulu. Beliau lebih menonjolkan akal sebagaimana yang dipertontonkan oleh jaringan Islam liberal baru-baru, ya bukan baru-baru ini, sudah lama, sudah sudah aus sebenarnya, sudah tak laku itu, seperti Ulil Absar Abdullah, Muqsid Ghazali, dan itu banyak lulusan pesantren sebenarnya. Cuma karena kuliah ke luar negeri terkontaminasi atau teracuni dengan pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh dan Rashid Ridho, pulang ke Indonesia ternyata baca kitab fikih mungkin kurang laku, memunculkan pemikiran-pemikiran yang agak berbeda. Nah, di sisi kiri ada di sisi kanan ada Islam Puritan ini tadi yang berpusat di Padang, kata beliau itu, yang tidak mau tradisi sama sekali. Mungkin para hadirin tahu dulu Islam di Jawa oleh beliau disebutkan di pasal kedua bagaimana orang Jawa itu dulu berpegang teguh kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun kemudian pada tahun 330 kata beliau, kata Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab yang dibacakan tadi, pada tahun 330 muncullah ahzab mutanawwi'ah dan mutadafi'ah, golongan-golongan yang bermacam-macam dan itu saling berlawanan di tahun 330. Padahal sebelumnya Islam Indonesia itu adalah Islam yang sinkritik, Islam yang kejawen, yang dibawa oleh Wali Songo, yang mana Wali Songo itu merangkul kalau ada orang Jawa ngasih sesajen dibiarkan saja. Namun kemudian sedikit demi sedikit ikut melihat Islam seperti itu, datanglah alumni yang dari barat, dari Mekah ya, dari daerah sana, dan itu tidak semuanya membawa pemikiran-pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang Puritan, yang ingin mempurifikasi atau membersihkan Islam dari tradisi-tradisi itu, kembali ke Quran dan hadis, kan jargonnya begitu. Seakan-akan kalau bukan Wahabi kita tidak kembali kepada Quran dan hadis. Jadi jargonnya mereka memang mengena kalau ke orang desa. Kita harus kembali ke Quran dan hadis. Orang yang benar kan berarti NU saya tidak kembali ke Quran dan hadis. Nang Quran dan hadis kan sopung acara maulid, sopung tinggi acara Isra Mi'raj dan sopung. Nah, ketika dikasih jargon ayo kita kembali ke Quran dan hadis, kemudian orang yang mendengarnya langsung misalnya langsung menangkap begitu saja, kemudian punya penilaian yang negatif gitu, dengan tradisi itu. Nah, di satu sisi kanan kiri ini ada, di kiri ada liberal ya, di kanan ada Wahabi yang kaku. Muncullah Islam tradisional yang dibawa oleh Syekh Hasyim Asy'ari dan kemudian mengarang kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah ini, yang kemudian beliau membahas tentang bid'ah. Bid'ah itu menurut beliau harus dilihat dari 3 barometer sebenarnya, 3
3 dobit, 3 standar. Kalau ingin memutuskan sesuatu menjadi bid'ah, minimal bid'ah itu harus dibagi 3 dulu. Yang pertama adalah al-bid'ah al-hakikiyah, kata beliau, yang jelas-jelas bid'ah, jelas-jelas bertentangan dengan agama. Nah, harus sesajen, itu kan jelas-jelas tidak ada ya. Nah, ngasih makan ke jin misalnya, itu termasuk bid'ah al-hakikiyah itu. Yang kedua adalah al-bid'ah al-idhofiyah, bid'ah yang relatif. Idhofi itu relatif, tidak absolut. Kalau misalnya dikaitkan ke sini tidak bid'ah, tapi dari sisi sini bid'ah, itu namanya bid'ah al-idhofiyah. Al-bid'ah al-idhofiyah. Contohnya seperti perayaan Maulid. Maulid dilihat dari segi isinya sama sekali tidak bid'ah, tapi dilihat dari segi kemasannya yang seperti itu bid'ah, karena itu tidak ada di masa Rasulullah. Itu namanya bid'ah al-idhofiyah, bid'ah yang sifatnya relatif. Mau dikaitkan kemana? Apakah ke isinya atau ke bungkusnya? Apakah kita ingin memperhatikan bungkusnya atau isinya? Itu adalah al-bid'ah al-idhofiyah. Yang ketiga adalah al-bid'ah al-khilafiyah, bid'ah yang terjadi perbedaan dalil antara ulama, seperti dzikir secara berjamaah, ad-dzikru bil jamaah atau raf'us shaud bidzikri. Ini kan masih khilaf antara ulama. Menurut Imam Syafi'i dalam Fathul Mu'in, kalau berzikir ya tidak usah nyari-nyari, karena Allah itu maha mendengar gitu, tidak usah nyari-nyari. Tapi menurut ulama yang lain ya dzikir harus nyari, apalagi golongan-golongan thariqah ya, thariqah seperti thariqah Naqsabandiyah dan semacamnya, itu dzikirnya ya nyari-nyari. Nah, itu adalah al-bid'ah al-khilafiyah, bid'ah yang menurut ulama yang berpegang kepada dalil ini itu bid'ah, menurut yang satunya enggak bid'ah, jadi cuma berbeda di dalil. Nah, makanya bid'ah itu ya dibagi 3 itu, bid'ah hakikiyah, bid'ah idhofiyah, atau bid'ah khilafiyah. Seperti kita misalnya acara tahlilan diserang, itu bid'ah. Masukkan kemana? Apakah hakikiyah? Enggak, itu adalah bid'ah idhofiyah. Tinggal kita bagaimana memberi argumentasi kenapa itu enggak bid'ah. Nah, ketika ada praktek yang dituduh bid'ah, maka kata beliau harus yundoru, harus dilihat min salasati aujuhin, dari 3 aspek. Yang pertama, lihatlah aspek Al-Quran dan hadisnya. Apakah Al-Quran dan hadisnya itu ada? Oh, kalau ada jelas tidak bid'ah. Kalau tidak ada, oh ini tidak ada Al-Quran dan hadisnya, maka turun lagi ke grade yang kedua adalah qawaidul ulama. Kita lihat kaidah-kaidah ulama, apakah bertentangan dengan pendapatnya Syafi'i, apakah bertentangan dengan pendapatnya Ahmad bin Hanbal dan semacamnya. Nah, di sini bedanya kita dengan Wahabi, karena Wahabi itu tidak mau dengan qawaidul ulama ini. Harus pokoknya Quran dan hadis, padahal mereka itu yang kalau dari segi hadis yang dipegang adalah Syekh Albani, ya ujung-ujungnya ikut ulama gitu. Kita tidak boleh ikut Syafi'i, tapi mereka mau ikut Albani, kan tidak adil. Yang ketiga, kalau misalnya Al-Quran hadis tidak ketemu, qawaidul ulama tidak ketemu, maka yang ketiga syawahid fil ahkam. Syawahid fil ahkam itu adalah dukungan-dukungan dari segi hukum. Makanya Imam Izzuddin Abdissalam membagi, di sini juga disebutkannya, saya membacakan yang ada di dalam. Izzuddin Abdissalam itu kata beliau membagi bid'ah menjadi 6, seperti hukum fikih itu. Kalau hukum fikih yang kita tahu kan 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, di usul fikih itu ditambah satu lagi menjadi khilaful aula. Jadi wajib, sunnah, mubah, di bawahnya mubah tidak langsung makruh, tapi khilaful aula, makruh, kemudian haram. Kalau ada praktek yang tak pernah dilakukan Nabi, maka kelompokkan kepada yang 6 ini. Masuk yang mana? Apakah masuk yang muharramah? Apakah masuk yang wajib? Beliau mencontohkan belajar nahwu itu tidak ada dalilnya. Siapa yang nyuruh belajar nahwu? Pasti belajar fikih. Belajar belaghah tidak ada dalilnya. Cuma itu termasuk bid'ah wajibah kata beliau. Kenapa bid'ah wajibah?
kita tidak bisa memahami Al-Quran dari segi balaghah, kita tidak bisa memahami Al-Quran dari segi nahwu kalau tidak belajar ilmunya. Sehingga bid'ah itu menjadi bid'ah wajibah. Maka kalau melihat bid'ah, kategorikan dulu masuk yang mana, wajibah, apakah langsung muharramah. Kalau kelompok sana kan tidak bid'ah, ya perlu bid'atin dolalah. Pokoknya misalnya bid'ah sesat, entah itu bid'ah wajibah, entah itu bid'ah apa, yang penting bid'ah itu sesat. Maka oleh karena itu, apa yang dipaparkan Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab ini sebenarnya ingin menjawab itu, ingin mendamaikan antara liberal yang beliau sebut tokohnya adalah Muhammad Abdullah Rasyid Ridho, dan dari satu sisi adalah Islam Puritan yang beliau sebut tadi tokohnya Muhammad bin Abdul Wahab. Dan tampaknya itu sukses ya. Kenapa saya bilang sukses? Ternyata di Indonesia ini yang lebih diterima adalah Islam tradisional ini atau Islam Nusantara ya. Islam Nusantara. Meskipun banyak orang kok ada Islam Nusantara, Islam kok bermacam-macam. Ya Islamnya Rasulullah lah gitu. Tidak ada Islam Nusantara. Kemudian yang berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah beliau juga menjelaskan tentang firqah-firqah yang akan terjadi di dunia Islam, yang berdasarkan hadis Nabi firqah itu akan menjadi 73 dan hanya satu yang selamat, yaitu kata Nabi adalah humul ladzi ana alaihi wa ashabi. Siapa yang akan selamat itu? Al-firqah najiyah siapa? Hum orang-orang alladzi ana alaihi wa ashabi, yang berpegangan dengan saya dan sahabat-sahabatku. Nah, berpegangan dengan saya itu ahlus sunnah, sahabat-sahabatku itu wal jamaah. Jadi bahasa ahlus sunnah wal jamaah oleh beliau dipahami dari hadis Nabi ma'ana alaihi wa ashabi. Ma'ana alaihi, ma'ana itu sunnah ya, sunnah Nabi, wa ashabi itu adalah jemaah. Jadi al-firqah an-najiyah adalah orang yang berpegang kepada hadis Nabi dan asharus sahabat, tidak hanya kepada hadis Nabi saja. Seperti Syiah misalnya kan tidak mau kepada sahabat. Kalau Wahabi masih mau ya dengan sahabat. Makanya kalau di dunia internasional Islam itu cuma ada dua, ada Sunni, ada Syi'i. Nah Sunni ini yang mengklaim banyak, Wahabi menganggap Sunni masuk ahli sunnah wal jamaah Wahabi. Ya NU katanya si NU ahli sunnah wal jamaah juga. Makanya yang menurut saya ya, ala kulli hal, semoga tak janggolang kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, beliau kurang memunculkan definisi yang lebih manik. Mungkin definisi terlalu jami ya, terlalu mencakup kepada seluruh sunnah. Harusnya lebih manik. Bagaimana definisi ahli sunnah wal jamaah itu hanya mencakup NU. Karena kalau hanya definisinya seperti ini, maka Wahabi masuk ahli sunnah wal jamaah. Wong dia mau sunnah, mau sahabat. Yang dia nggak mau hanya tahlilan, nggak boleh. Ziarah kubur nggak boleh. Gitu. Jadi kalau di dunia internasional hanya bisa dikelompokkan dua Islam itu, Islam Sunni, Islam Syi'i. Yang langsung face to face begini aja dua ini. Wahabi masuk Sunni. Makanya ya kalau bisa orang-orang NU itu punya definisi yang lebih manik, yang lebih simpel, yang lebih eksplisit eksklusif ke NU itu sendiri. Bagaimana agar Wahabi tidak masuk ke definisi itu gitu. Kalau saya membaca definisi sunnahnya Syekh Hasyim Asy'ari kan adalah at-thariqah al-mardiyah al-maslukah salakaha Rasulullah gitu. Thariqah yang diridai Allah, yang dijalani Rasulullah. Wahabi juga begitu gitu. Makanya agak sulit kalau dibenturkan di dunia internasional. Tapi kalau di bawah-bawah jelas benturannya. Kita tahlilan salah, kita mauludan salah, Isra Mi'raj salah. Nah, ru'usul firaq kata beliau, pangkal atau dasar firqah-firqah yang banyak itu sebenarnya hanya 6. Haruriyah, kemudian Qadariyah, kemudian Jahmiyah, kemudian Murji'ah, kemudian Jabariyah. Ada 5 ya. Ada 6 apa ada 5 yang beliau sebutkan di dalam kitab ini.
ketika membahas tentang iftiraqul ummah. Mana? Oh, ada Rafidhah, benar ada 6. Ada Al-Haruriyah, ada Qadariyah, ada Jahmiyah, ada Murji'ah, ada Rafidhah, ada Jabariyah. Lo mana Asy'ariyah pada ada? Berarti Asy'ariyah itu cabang, bukan asal. Karena memang Imam Asy'ari itu dulunya Mu'tazili, bermadhab Mu'tazilah, berguru kepada Wasil bin Atta. Wasil bin Atta ini bukan orang sembarangan. Beliau itu tokoh utama Mu'tazili, ya, tokoh utama Mu'tazilah. Beliau itu tak bisa bilang roh, tak bisa bilang roh. Karena saking alimnya, suatu ketika beliau itu ngisi khutbah. Di khutbahnya itu beliau bisa menghilangkan roh dari awal sampai akhir. Tidak ada rohnya sama sekali khutbahnya. Kalau ada kata-kata yang sekira adanya rohnya, dicarikan kata yang sinonim, yang sama, yang muradif. Saking alimnya beliau. Beliau adalah tokoh Mu'tazilah, gurunya Imam Asy'ari, yang kemudian Imam Asy'ari uzlah. Setelah uzlah baru memunculkan pemikiran Asy'ariyah itu. Makanya Asy'ariyah itu tidak ada di ru'usul firaq ini, tidak ada yang dimunculkan oleh Imam Asy'ari, Syekh Hasyim Asy'ari ini tidak ada. Jadi sempalan. Mungkin kalau tidak keliru itu adalah sempalan dari Jabariyah dan Qadariyah. Karena Imam Asy'ariyah itu ada di tengah-tengah itu. Ada di tengah-tengah Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah itu fatalistik, ya. Pokoknya semuanya dari Tuhan. Baik buruk dari Tuhan. Kalau Qadariyah itu dari kita. Kalau Murji'ah hampir mirip dengan Jabariyah. Artinya Murji'ah itu diambil dari kata murji'ahnya, ya. Murji'ah itu adalah keyakinan yang mana segala sesuatu yang ada di dunia ini raja ilallah, kembali kepada Tuhan. Manusia tidak boleh menghukumi zina itu haram, tidak boleh. Semuanya mahukmu illa lillah, malhukmu illa, sama hampir mirip dengan Khawarij lah, ya. Jadi hukum-hukum itu adalah dari Allah semua. Ada juga Jahmiyah. Jahmiyah ini tokohnya adalah Al-Jahmu bin Safwan At-Tirmidzi, diambil dari pendirinya. Sama dengan Wahabi diambil dari Muhammad bin Abdul Wahhab. Mungkin itu adalah sekilas perjalanan kitab ini, bagaimana Syekh Hasyim Asy'ari kok bisa mengarang kitab ini, perjalanan bagaimana. Mungkin kalau para hadirin sempat membaca kitabnya, itu seperti yang disampaikan beliau tadi, kalau ingin dibahas isinya yang lebih menarik itu membahas Amaratus Sa'ahnya itu. Di sana banyak istilah-istilah yang kebanyakan orang mungkin ada yang tidak tahu. Memang harus dilihat di suruh hadisnya. Kalau hanya baca ininya saja, di Amaratus Sa'ah itu kurang bisa memahami. Kata Nabi, salah satu Amaratus Sa'ah adalah asap. Loh, kok ada asap Amaratus Sa'ah itu? Ad-dukhon, menirokok. Loh, kok bisa? Itu harus lihat di seluruh hadisnya. Tidak bisa kalau misalnya ingin dibahas isinya, mungkin lebih enak itu. Tapi kalau isinya, jangan nanya saya, ke beliau saja. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.